Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri tahu Thariqah Ba'alawi. Fenomena glorifikasi keturunan Nabi melalui klaim bahwa seorang Habib meski bodoh lebih mulia daripada 70 orang alim terus mengemuka dalam ceramah sebagian kalangan. Klaim ini bersandar pada riwayat yang dinisbatkan kepada Syekh Abul Hasan Al-Yamani Al-Madani sebagaimana dicatat dalam Al-Manhaj Al-Sawi Syarah Usul Thariqah Al-Sa'adah Al-Ba'alawi Juz 1 halaman 384. Riwayat tersebut menceritakan bahwa ketika beliau ditanya mengenai siapa yang lebih utama antara seorang syarif, habib, dan seorang alim, beliau menjawab setelah mengalami istighraq, seorang syarif, meskipun bodoh, lebih utama daripada 70 orang alim. Riwayat ini, meski tercatat dalam literatur Ba'alawi, tidak bisa dibaca secara normatif tanpa konteks. Pertama, Syekh Abul Hasan adalah seorang sufi besar yang kerap mengucapkan kalimat dalam kondisi istighraq. Ungkapan simbolis dalam dunia tasawuf tidak otomatis bisa dijadikan pedoman hukum atau standar sosial. Kedua, narasi ini kemudian dipakai oleh sebagian pihak sebagai legitimasi bahwa nasab lebih tinggi dari ilmu, dan itulah yang menjadi titik persoalan. Kajian akademis, termasuk laporan ISEAS 2023, menyoroti bagaimana perdebatan nasab Ba'alawi di Indonesia telah melahirkan ketegangan antara kelompok tradisionalis dan kritikus yang menuntut verifikasi historis. 2. Bila ditelaah secara teologis, klaim Habib bodoh lebih utama dari ulama berseberangan dengan prinsip Al-Quran. Allah menegaskan dalam QS Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada penyebutan bahwa kemuliaan ditentukan oleh darah atau garis keturunan. Bahkan, Nabi sendiri menegaskan, barang siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepatnya. Hadis sahih ini secara jelas menolak kultus keturunan sebagai tiket kemuliaan otomatis. Lebih jauh, hadis lain menegaskan bahwa keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah bagaikan keutamaan Nabi atas orang paling rendah di antara umatnya. Maka bagaimana mungkin seorang alim kalah derajat dari Habib yang tidak berilmu? Pengangkatan nasab sebagai legitimasi otoritas agama bukan hanya keliru secara teologis, tetapi juga berbahaya secara moral. Ia berpotensi melahirkan feodalisme spiritual, di mana umat diarahkan tunduk bukan pada argumentasi ilmiah, tetapi pada garis darah. Dalam sejarah, praktik semacam ini sering berujung pada penyalahgunaan otoritas, monopoli karisma, peredaran gelar palsu, bahkan jual beli identitas Habib, sebagaimana pernah disoroti dalam laporan investigatif media nasional pada 2024. 5. Respon keras warganet dan kalangan akademisi pada 2025 menandai titik balik. Penelitian di beberapa perguruan tinggi Islam menemukan meningkatnya kesadaran kritis jamaah muda yang menolak otoritas berbasis nasab. Mereka menuntut transparansi silsilah yang dapat diaudit secara historis dan akademis. 4. Fenomena ini menunjukkan bahwa umat tidak lagi pasif menerima klaim, melainkan mulai menimbangnya dengan akal sehat dan literasi. Lantas apa jalan keluarnya? Pertama, umat perlu mengembalikan standar kemuliaan pada takwa dan ilmu sebagaimana ajaran Al-Quran dan hadis. Kedua, komunitas Ba'alawi sendiri didorong untuk membuka ruang penelitian genealogi secara transparan sehingga mengikis tuduhan manipulasi. Ketiga, dialog terbuka antara habaib, ulama tradisional dan akademisi harus digalakan agar klaim otoritas dapat diuji dan disepakati bersama. Keempat, pendidikan kritis bagi jamaah perlu diperkuat, bahwa otoritas agama bukanlah warisan biologis, tetapi hasil perjuangan ilmu, akhlak, dan pengabdian. Pada akhirnya, kita perlu menegaskan tesis sederhana namun fundamental. Kemuliaan dalam Islam bukan soal darah, tetapi soal amal, ilmu, dan akhlak. Jika umat terus terjebak dalam glorifikasi keturunan, maka yang lahir bukanlah umat yang sehat,
melainkan umat yang tunduk pada feodalisme spiritual. Sebaliknya, jika umat menegakkan ilmu dan takwa sebagai standar, maka pesan universal Nabi akan tetap hidup. Islam sebagai agama yang adil, egaliter, dan memuliakan setiap manusia berdasarkan usaha dan ketakwaannya.